Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Widi Santiko dengan NIM 3303002000162. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya dalam matkul Sejarah Islam Indonesia. Berikut presentasi makalah saya. Selanjutnya yakni mengenai pengertian kebebasan. Pengertian kebebasan beragama yaitu setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Kebebasan mereka dalam kehidupannya benar-benar mutlak dalam segala hal, hingga bertemu dengan kebenaran ataupun kebaikan. Hak kebebasan beragama juga merupakan hak yang esensi bagi manusia, yang memungkinkan ia itu sanggup untuk menjawab dengan bebas panggilan kecintaan dari Tuhan dan untuk menjawabnya itu penciptanya. Hak untuk beriman secara bebas itu termasuk dalam kerangka kebebasan hati nurani perorangan. Kebutuhan untuk menjamin kebebasan beragama itu harus diikuti dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang lain yakni hak berkumpul, mencari, menerima, serta memberikan penerangan dan mengajarkan agama atau kepercayaannya. Kebebasan beragama juga mendorong penerapan kebebasan agama atau kepercayaan dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, serta dalam lingkup nasional maupun internasional. Kebebasan beragama itu difahami sebagai bahwa setiap individu itu bebas memilih dan memeluk serta mengimani agamanya sesuai dan serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan masing-masing serta tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Dengan demikian, maka tidak dibenarkan ada pihak lain untuk mengganggu-gugat hak yang paling dasar ini, baik berupa pengingkaran sepenuhnya atau hanya sekedar pereduksian. Selanjutnya dijelaskan, Oxford Student Dictionary tahun 1978 mendefinisikan agama itu dengan the belief in the existence of supernatural ruling power, the creator and controller of the universe, yaitu suatu kepercayaan akan keberadaan sesuatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Agama atau religion dalam pengertiannya yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengertian. Dalam pengertian ini, semua orang adalah makhluk religius, karena tak seorang pun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya dan tetap dalam kondisi sehat. Kebudayaan yang berkembang di tengah manusia adalah produk dari tingkah laku keberagaman manusia. Sebuah agama biasanya meliputi 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama keyakinan, yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supernatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. Yang kedua, peribadatan atau ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supernatural tersebut. Tiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Dalam kerangka ilmu sosial, kebebasan beragama adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Kebebasan beragama dapat dipahami juga dalam beberapa perspektif, yakni diantaranya pertama, perspektif sosial. Dalam pengertian ini, kebebasan beragama berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lainnya. Yang kedua, yaitu perspektif etika atau moral. Dalam hal ini, kebebasan beragama berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Yang ketiga, yaitu perspektif teologi filosofi. Secara sederhananya berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan.
Lahirnya gagasan mengenai kebebasan beragama dikutip dari Al-Islam bahwa sesungguhnya didasarkan pada sejumlah faktor. Dua di antaranya yakni yang pertama, itu adanya keyakinan masing-masing pemeluk agama bahwa konsep ketuhanan hanyalah yang paling benar dan agama itulah yang menjadi jalan keselamatan masing-masing pemeluk agama tersebut. Juga meyakini bahwa merekalah umat pilihan. Faktor yang kedua yakni faktor kepentingan ideologis dari kapitalisme untuk melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, serta kebebasan dan perdamaian dunia, kebebasan beragama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan kapitalisme global yang digalang oleh Amerika Serikat untuk menghalangi kebangkitan Islam. Karena itulah, jika ditinjau dari aspek sejarah, faktor pertama bisa diakui sebagai alasan awal munculnya gagasan kebebasan beragama. Yang kedua yakni membahas tentang konsep kebebasan beragama Abdurrahman Wahid. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan dalam salah satu silanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Konsekuensinya setiap warga negara harus memeluk satu agama yang diyakininya. Seperti kita ketahui, di Indonesia ada 6 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan adanya perbedaan ini dapat menimbulkan konflik akibat ajaran eksklusif masing-masing agama. Tapi, di satu sisi akan terjadi keindahan dan keharmonisan apabila masing-masing memeluk agama dapat hidup rukun dan berdampingan menurut Gus Dur. Menurut Gus Dur, Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarang dikebiri atau dimanipulasi baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam. Dari pernyataan tersebutlah kita dapat melihat bahwa Gus Dur akan membela mati-matian nilai-nilai Pancasila yang memang sudah tertanam sejak dahulu. Pancasila yang di dasarnya terdapat keragaman agama, jadi harus mengakui kalau di Indonesia itulah bukan negara Islam. Harus membela hak-hak orang-orang lain selain Islam dan dapat hidup rukun dengan mereka. Ada 3 ayat Al-Quran yang selalu dikutip oleh Gus Dur, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, serta agama atau yang dihindari di sisi Allah adalah Islam. Selanjutnya, konsep kebebasan beragama yang didusung oleh Gus Dur itu tidak hanya pada tataran pemikirannya saja, melainkan menjadi sebuah tindakan sosial politik. Ketika ia menjadi sebagai Presiden RI keempat, Gus Dur itu memulihkan hak politik etis Tionghoa, di mana Gus Dur memperlakukan kelompok-kelompok minoritas sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama di mata hukum. Gus Dur menegaskan bahwa kelompok-kelompok minoritaslah yang akan mempunyai hak untuk menunjukkan identitasnya. Gagasan kebebasan beragama Gus Dur itu dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keragaman. Perbedaan harus dipahami sebagai fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai menjadi sebuah kekuatan untuk membangun keselarasan. Gus Dur adalah suatu figur yang selalu memperjuangkan untuk diterimanya di kenyataan sosial bahwa Indonesia itulah beragam. Kebebasan beragama dalam pandangan Gus Dur itu bukanlah menganggap bahwa semua agama itu sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Dur, itu kebebasan beragama bukan hanya masalah agama, tetapi masalah sosiologis dan kemasyarakatan. Masing-masing agama menjalankan akidahnya, tetapi hubungan antara agama harus tetap terjalin dengan baik. Secara teologis, dalam setiap keyakinan itu tidak dibenarkan adanya anggapan agama adalah sama. Akan tetapi agama menjadi dasar untuk setiap umat beragama menjalin hubungan dengan siapapun. Kebebasan beragama di sini itu diartikan sebagai suatu bagian penting dalam usaha mencita-citakan bangsa ini hidup rukun dan aman dalam kebinekaannya. Ini menjadi fondasi penting dalam kehidupan dan kemanusiaan. Sebab sebuah bangsa yang begitu majemuk seperti Indonesia inilah, jika salah dalam mengelola
berbagai perbedaan paham, keagamaan, aliran, suku, dan lain-lain, itu akan memunculkan suatu ketegangan, permusuhan, dan kekerasan sosial, yang dimana itu mengarah pada disintegrasi bangsa. Topik yang ketiga ini yakni membahas implikasi pemahaman kebebasan beragama Abdurrahman Wahid bagi kehidupan umat beragama di Indonesia. Gus Dur itu merupakan tokoh yang kontroversial, di mana ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang tidak sepakat, bahkan mencemooh pemikiran beliau. Di antara kelompok yang merasakan dampak positif dari pemikiran Abdurrahman Wahid tentang kebebasan beragama ini ialah yang pertama, itu ada di Tionghoa dan Konghucu di Indonesia. Yang kedua yakni Gus Dur dan Ahmadiyah. Dalam banyak kasus, mereka menganggap kebebasan beragama yang digagas oleh Gus Dur itu justru membela faham-faham yang berujung merusak konsep Islam, sepertinya mendukung pemimpin perempuan, kesetaraan gender, bolehnya memilih pemimpin kafir, dukungan terhadap kelompok LGBT. Bahkan, dalam banyak kesempatan, kelompok ini lebih permisif dan toleran terhadap faham yang bertentangan dengan mayoritas muslim. Seperti contohnya itu faham Syiah. Padahal faham Syiah itu merupakan faham yang memupuk konflik internal umat Islam sendiri. Acara yang digelar oleh kelompok Syiah seperti perayaan Karbala jelas-jelas memicu konflik dan perlawanan kelompok Sunni. Namun, kebanyakan kelompok liberal itu justru menyudutkan umat Islam yang dianggap tidak menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya, yakni kita akan masuk ke topik kesimpulan pada pembahasan kali ini. Konsep kebebasan beragama yang ditawarkan oleh Gus Dur itu adalah kesadaran yang mengakui adanya keragaman kaum muslim dan keragaman umat manusia, di mana masing-masing agama itu menjalankan akidahnya masing-masing. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Setiap warga masyarakat berhak menunjukkan identitasnya tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Gus Dur memandang bahwa di dalam Al-Quran itu telah ditegaskan agama bahwasannya wilayah privat yang tidak bisa dipaksakan. Dalam membangun kebebasan beragama harus dilandasi dengan 4 konstruksi nilai, yaitu yang pertama, universalisme Islam, pribumisasi Islam, nilai demokrasi dan HAM, serta prinsip keadilan dan egaliter. Implikasi pemahaman kebebasan beragama itu yang digagas oleh Gus Dur juga dapat dirasakan oleh umat beragama di Indonesia saat ini. Kebebasan dirasakan juga kelompok agama yang termarginalkan seperti Syiah, Ahmadiyah, dan Konghucu. Bahkan Konghucu menjadi sebuah agama tersendiri pada era kepemimpinannya, serta menjadikan hari Imlek sebagai hari libur nasional sebagai implikasi kebebasan beragama yang beliau bangun. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.